Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saya yakin kita dalam keadaan yang baik. Meskipun di luar kita tahu ada begitu banyak challenge dan kondisi yang mungkin mengkhawatirkan kita. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan dijagai oleh Tuhan. Kita perlu mendengar suara Tuhan lebih lagi. Hari ini saya mau sharing tentang cerita bagaimana Saul berperang melawan orang Filistin yang pada akhirnya Tuhan gak berkenan. Kenapa? Karena dia tidak taat mendengarkan apa yang Tuhan minta. Hari itu dia berperang memimpin bangsa Israel. Dalam satu situasi dia terjepit. Mari kita buka di 1 Samuel yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Saya baca. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan oleh Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Nah, dia melihat situasi di mana dia memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan orang Filistin dan terdesak. Sehingga dia melihat dalam kondisi terdesak tersebut, dia menunggu kedatangan Samuel untuk dia boleh mendapatkan satu arahan. Tapi ternyata Samuel belum datang. Dia merasa panik, dia merasa bingung, dan dia mengambil inisiatif. Dan di sini kita lihat bahwa di ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Dia mengambil satu pekerjaan dan inisiatif yang mungkin Tuhan tidak berkenan di dalamnya. Dan 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. 11, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Bayangkan, dia takut, saudara-saudara. Dia khawatir. Itu tidak ada bedanya dengan kondisi kita hari ini. Itu membuat kita panik dan bingung. Tetapi seharusnya pada saat kita mengalami apapun dalam kejadian dalam hidup kita, kita harusnya bertanya sama Tuhan dan menantikan Tuhan. Melakukan bagian yang kita bisa, tentunya itu hal yang harus dikerjakan. Tetapi hal yang sering dilupakan saat kita mengerjakan bagian kita adalah kita gak tanya Tuhan. Dan kita gak taat, gak dengar suaranya Tuhan. Kita gak benar-benar mengaminkan apa yang Tuhan bilang. Sehingga kita bisa jadi seperti Saul. Mengambil inisiatif yang kelihatannya benar. Tetapi motivasi di balik inisiatif tersebutlah yang menjadi isu. Karena itu tidak didasari ketaatan akan perintah Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya di 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, kata Samuel. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Garis bawah, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Amin Bapak Ibu semua. Mari kita renungkan sama-sama dengan baik 1 Samuel 13 ayat yang ke-8 sampai nanti kalau dibaca ayat yang ke-15. Kita bisa melihat bagaimana maksud dan tujuan yang baik, inisiatif dan reaktif yang terlalu cepat, itu membuat kita mungkin masuk ke dalam pilihan-pilihan yang tidak tepat di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersikap seperti Musa. Bilang, bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu semua, kita perlu Tuhan. Kita perlu dengar Tuhan. Bukan hanya perlu di mulut, bukannya perlu yang diucapkan, tapi betul-betul diaminkan dan dilakukan. Betul-betul didengarkan, betul-betul dipegang, betul-betul dikerjakan. Karena manusia seringkali mudah mengucapkan di mulut, tapi tidak dikerjakan. Manusia seringkali terlihat baik di depan, tetapi beda sama sekali di belakang. Mari, Tuhan tahu semuanya isi hati kita. Mau kita beda, mau kita takut, mau kita bingung, datang sama Tuhan. Minta kekuatan. Tuhan menyambut kita apa adanya. Tapi sekali lagi, belajarlah taat.
sehingga kita tidak salah mengambil keputusan dan mendukakan Tuhan. Tapi kita melangkah dengan kekuatan yang dari Tuhan, menyelesaikan setiap rintangan yang ada di depan kita, menjadi berkat karena kita diberkati dan ditopang oleh Tuhan, dan kita memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah saja.